Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu hidup untuk orang lain bukan karena kamu peduli, tapi karena kamu takut? Takut dibilang keras kepala, takut dibilang egois, takut kehilangan peran sebagai anak baik. Kamu nggak sendirian, bisa jadi kamu bukan capek kerja, bukan capek ngurus orang, tapi capek pura-pura jadi orang yang mereka harapkan. Dan yang lebih nyakitin, kadang kamu bahkan lupa, kamu itu siapa? Kita tumbuh dalam dunia yang suka banget sama kata baik. Tapi, siapa yang nentuin itu baik? Apakah benar menjadi baik itu harus menuruti semua orang? Atau jangan-jangan, kita hanya sedang memperbudak diri sendiri, secara sukarela? Marcus Aurelius pernah bilang, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Kamu mungkin gak bisa atur komentar orang, tapi kamu bisa pilih, mau terus disetir, atau mulai pegang setir sendiri. Ironisnya, di sekitar kita, orang yang terlalu jujur sering dicap sombong, sementara yang palsu malah dianggap sopan. Jadi baik, kadang bukan soal hati, tapi soal citra. Dan citra itu capek banget dijaga. Kamu bantu orang padahal kamu tahu dia cuma manfaatin kamu. Kamu senyum, padahal dalam hati kamu udah pengen kabur. Tapi kamu tetap di situ karena kamu takut dibilang bukan orang baik. Kenapa? Karena kita dibentuk untuk merasa bersalah saat berkata tidak. Karena otak kita dilatih merasa cemas saat kita berhenti ikut ekspektasi. Karena ada bagian dalam diri kita yang jujur saja mungkin merasa lebih baik saat jadi korban. Tapi apa artinya hidup kalau kamu nggak pernah hidup buat dirimu sendiri? Episode ini bukan buat ngajarin kamu jadi egois, tapi buat ngasih kamu ruang untuk bertanya, apakah jadi baik di mata semua orang sepadan dengan kehilangan dirimu sendiri? Kita akan gali bareng, perlahan, mendalam. Karena ini bukan tentang drama, ini tentang kamu. Dan mungkin, hidup yang selama ini kamu jalani bukan milikmu, tapi milik semua orang yang kamu coba senangkan. Dengarkan sampai akhir. Mungkin ini percakapan yang diam-diam selama ini kamu tunggu. Dan kalau kamu merasa ini sesuatu yang pantas kamu dengar, jangan lupa berlangganan. Sekarang mari kita mulai. Poin pertama, kekuatan stoik di balik ilusi tentang kebaikan. Kamu tahu, kadang yang paling membuat kita lelah bukan beban hidup, tapi beban karakter. Karakter yang sebenarnya bukan milik kita, tapi titipan ekspektasi banyak kepala. Label anak baik, teman yang bisa diandalkan, pasangan yang pengertian, seakan jadi seragam tak terlihat yang harus kamu kenakan kemanapun kamu pergi. Dan kamu nggak pernah nanya, siapa yang suruh kamu pakai itu? Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada alasan kenapa kamu merasa sesak walau tidak ada yang memarahimu. Kenapa kamu bisa merasa capek meski tidak sedang bekerja? Karena bisa jadi, kamu sedang hidup dalam ilusi kebaikan. Ilusi yang tampaknya manis di luar, tapi pahit di dalam. Dan masalahnya, kamu dilatih untuk merasa bahwa jadi orang baik itu selalu benar. Padahal, apa yang disebut baik seringkali tidak lebih dari kesepakatan diam-diam yang berubah-ubah, tergantung siapa yang menilainya. Di sini letak kekuatan stoik yang sering disalahpahami. Kebaikan bukanlah tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang prinsip, tentang kendali atas pikiran sendiri, bukan perasaan orang. Seneca, dalam surat-suratnya, menyindir kebiasaan ingin disukai. Baginya, itu bukan keutamaan, tapi kelemahan. Karena begitu kamu tergantung pada pujian, kamu juga menyerahkan hidupmu pada cemoohan. Dan itu menjebak. Biasanya kita tumbuh di lingkungan yang mengajarkan bahwa anak yang tidak membantah itu anak baik. Anak yang mengangguk, bukan bertanya. Padahal, bukankah bertanya adalah awal dari berpikir? Bukankah diam bukan selalu emas, kadang cuma ketakutan yang dibungkus sopan santun? Kita terbiasa menilai kebaikan dari permukaan. Siapa yang paling patuh, paling diam, paling bisa diatur, itulah anak baik. Tapi kebaikan yang dibentuk dari ketakutan, bukan kesadaran, tidak akan membawa kedamaian, hanya kekosongan yang rapi. Ada satu momen dalam hidupmu,
Dan kamu pasti tahu ini, di mana kamu tahu kamu benar, tapi kamu diam. Karena kamu gak mau bikin suasana jadi ribut. Kamu gak mau kelihatan kasar. Jadi kamu tahan. Dan kamu pulang dengan kepala berat, bukan karena pusing, tapi karena suara hatimu kamu bungkam sendiri. Kenapa kita terus mengulang itu? Karena kita takut disebut jahat. Padahal sesekali, berkata tidak itu bukan bentuk penolakan, tapi perlindungan. Bukan egoisme, tapi batas. Ada istilah yang cukup mengganggu. People pleaser. Kedengarannya seperti pujian, padahal itu jebakan psikologis. Saat kamu terlalu sering berkata ya, bahkan saat kamu tahu itu menyakitimu, kamu sedang mengorbankan dirimu untuk senyuman palsu orang lain. Dan otak kita, anehnya, bisa ketagihan akan itu. Setiap pujian, setiap pengakuan, memicu rasa senang yang cepat tapi dangkal. Seiring waktu, kita tidak lagi bisa membedakan mana perasaan aku ingin dan aku harus. Kamu lupa suara hatimu sendiri karena kebisingan ekspektasi luar. Kamu tahu ada yang salah, tapi kamu nggak tahu harus mulai dari mana. Mungkin jawabannya bukan mulai jadi jahat, tapi mulai jujur, mulai tegas, mulai bilang, cukup. Dan itu tidak mudah, karena mereka akan bilang kamu berubah. Mereka akan bilang kamu keras kepala. Tapi kamu juga akan mulai mengenal siapa yang peduli, dan siapa yang cuma pakai topeng manis saat kamu tunduk. Berhenti jadi baik tidak berarti kamu berubah menjadi antagonis. Tapi bisa jadi kamu akhirnya jadi tokoh utama dalam hidupmu sendiri. Kita tidak sedang bicara soal menghapus kebaikan, tapi menyingkirkan kebohongan yang kita bungkus dengan senyum. Karena senyum tanpa kejujuran, itu bukan sopan santun. Itu ketakutan yang tersenyum. Dan mari kita bicara soal data. Di berbagai tempat, banyak orang melaporkan bahwa mereka merasa lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena peran sosial yang harus mereka jaga. Banyak yang tidak berani bicara, karena takut kehilangan wajah. Padahal yang mereka jaga bukan harga diri, tapi citra. Sementara harga dirinya sendiri hancur pelan-pelan. Ada riset yang menunjukkan bahwa terlalu lama menjadi yes person bisa berdampak ke psikologi dan identitas. Kamu jadi kehilangan kemampuan membedakan siapa kamu sebenarnya dan siapa yang kamu coba jadi. Mungkin itu sebabnya kamu sering merasa kosong di tengah keramaian. Merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang, karena mereka mengenal versi dirimu yang palsu. Dan kamu mulai lupa caranya jadi versi asli. Tapi kamu masih bisa kembali. Kebaikan bukan milik mereka yang diam, tapi milik mereka yang berani. Berani untuk tidak lagi memakai topeng orang baik. Berani untuk menjadi manusia utuh, yang tahu kapan harus memberi, dan tahu kapan harus menjaga diri. Karena pada akhirnya, kebaikan sejati tidak menuntut pengakuan. Dan kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, kecuali kepada dirimu sendiri. Poin kedua. Keputusan stoik untuk merebut kembali jati diri Anda. Kamu mungkin belum menyadarinya, tapi ada kemungkinan besar. Hidupmu selama ini bukan milikmu sepenuhnya. Kamu bernapas atas nama orang lain. Melangkah dengan ritme yang bukan kamu ciptakan. Dan kadang, kamu merasa kelelahan bukan karena terlalu sibuk, tapi karena terlalu sering menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Bisa jadi, kamu gak pernah benar-benar memilih jalur yang kamu tempuh. Kamu hanya mengikuti jejak yang sudah ditetapkan, diberi label aman, baik, atau tidak egois. Padahal jauh di dalam, ada suara kecil yang terus bilang, ini bukan gue. Seperti yang kita bahas sebelumnya, saat kamu hidup dalam ilusi orang baik, kamu sedang menyusuri jalan yang dibangun oleh tangan orang lain, dengan aturan yang bukan kamu buat. Tapi hari ini, kita masuk lebih dalam. Bukan cuma soal jadi baik atau tidak, tapi soal siapa yang punya hak atas arah hidupmu. Dan sejujurnya, kamu harus mulai bertanya, siapa sebenarnya yang selama ini kamu beri kendali? Mungkin keluargamu, atau temanmu, pasanganmu, masyarakat. Dan kamu, jadi penumpang, bukan pengemudi.
Ada sebuah pemikiran lama, dikatakan oleh Epictetus. Tidak ada satupun yang bisa melukai kita, kecuali kita sendiri yang memberi izin. Kedengarannya sederhana, tapi jika kamu benar-benar memahaminya, itu bisa mengubah seluruh cara kamu memandang hidup. Karena ternyata, banyak dari luka yang kita rasakan bukan berasal dari apa yang dilakukan orang lain, tapi dari bagaimana kita menafsirkan dan membiarkan tindakan itu masuk ke dalam diri. Luka itu datang bukan dari kata-kata mereka, tapi dari persetujuan kita untuk menyimpannya. Dan mungkin kamu juga pernah merasa bersalah hanya karena satu hal, memilih dirimu sendiri. Anehnya, keputusan untuk mengatakan enggak atas permintaan yang melelahkan bisa membuatmu merasa jahat. Memilih jalan yang kamu percaya bisa membuatmu merasa seperti pengkhianat. Tapi mungkin bukan kamu yang salah. Mungkin sistemnya yang terlalu lama membentukmu jadi boneka yang manis di mata semua orang. Kita terbiasa berpikir bahwa kalau kita tidak mengikuti ekspektasi mereka, kita akan kehilangan cinta, kehilangan dukungan, kehilangan tempat di dalam kelompok. Tapi coba renungkan, jika cinta dan dukungan itu hanya hadir saat kamu tunduk, apa itu benar-benar cinta? Sekarang bayangkan skenario ini. Kamu bangun pagi, dan semua keputusanmu hari itu kamu ambil bukan karena takut, bukan karena segan, tapi karena kamu tahu, itu hal yang kamu yakini benar. Kamu menolak dengan tenang. Kamu berkata tidak, tanpa cemas. Dan kamu melangkah, bukan karena diizinkan, tapi karena kamu yang memilih. Rasanya seperti, kamu akhirnya hidup sebagai dirimu sendiri. Bukan versi yang mereka suka, bukan berarti semua akan mudah. Tentu saja ada konsekuensinya. Mungkin kamu akan kehilangan beberapa teman yang ternyata hanya hadir saat kamu bisa mereka kendalikan. Mungkin kamu akan dianggap berubah, lebih dingin, lebih berani. Tapi bukankah itu justru berarti kamu mulai menyalakan kompasmu sendiri? Dan, ya, kadang kamu harus menelan kenyataan bahwa beberapa orang lebih suka kamu saat kamu patuh. Mereka menyebutmu keras kepala, egois, tidak tahu diri. Tapi itu bukan tentangmu. Itu tentang mereka yang kehilangan kendali atasmu. Sekarang pertanyaannya, apa kamu siap menghadapi semua itu? Karena memilih untuk mengambil alih hidupmu berarti siap menghadapi kerikil, bahkan batu. Tapi setidaknya itu jalan yang kamu pilih sendiri. Dan dalam jangka panjang, akan jauh lebih tenang dibanding terus hidup dalam drama yang kamu tidak pernah ikut menulis naskahnya. Bukan rahasia lagi kalau biasanya kita terbentuk oleh lingkungan yang menuntut banyak. Kamu harus jadi anak yang berbakti, pasangan yang setia, teman yang bisa diandalkan, pekerja yang gak pernah mengeluh, dan semua peran itu menumpuk. Tanpa disadari, kamu kehilangan wajah asli di balik semua topeng. Sampai akhirnya, kamu lupa rasanya jujur. Sains pun tidak tinggal diam. Studi menunjukkan bahwa ketika seseorang hidup dalam tekanan sosial yang terus-menerus, bagian otaknya yang mengatur emosi dan keputusan bisa mengalami kelelahan. Kemampuan untuk menegaskan diri perlahan menurun. Dan kamu pun masuk ke mode autopilot, mengikuti, mengiyakan, menyesuaikan. Kalau kamu sudah ada di titik itu, mungkin sekarang saatnya berhenti. Mungkin saatnya mengambil jeda, menulis ulang-ulang naskahnya. Dan untuk pertama kali, bertanya ke dirimu, kalau semua suara luar itu diam, kamu sebenarnya pengen jadi siapa? Tidak semua orang akan paham, tapi nggak semua orang harus paham. Karena yang paling penting, kamu sendiri akhirnya mengerti. Ini hidupmu. Dan kamu layak pegang kendalinya. Jangan buru-buru dijawab, pikirkan, rasakan. Dan kalau memang kamu siap, pelan-pelan, mulai sekarang. Poin ketiga, batas dalam stoik antara kebajikan dan perbudakan sukarela. Ada kalanya kamu bilang iya, bukan karena kamu rela, tapi karena kamu nggak enak, karena kamu takut dibilang egois, karena kamu ingin tetap disebut orang baik. Tapi, kamu tahu itu bukan keputusan yang adil buat diri sendiri. Dan kamu juga tahu, mereka mungkin nggak akan pernah tahu seberapa besar kamu mengorbankan waktumu, tenagamu, bahkan kebebasanmu.
Cuma buat jaga image itu. Sampai pada titik di mana kamu mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang kamu kejar? Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, mengambil kembali kendali hidup bukan hanya soal berani berkata tidak, tapi soal menyadari bahwa beberapa bentuk kebaikan yang kita pelihara ternyata bukan lagi kebajikan, tapi perbudakan. Yang kita setujui, yang kita jalani, tanpa sadar, atau kadang dengan setengah sadar. Bayangin begini, kamu bantuin rekan kerja lembur, 2 hari berturut-turut, karena katanya, kamu paling bisa diandalkan. Tapi setelah itu, nggak ada ucapan terima kasih, nggak ada pengakuan. Besoknya, kamu malah dikasih tugas tambahan lagi. Dan kamu tetap diam. Mungkin sambil senyum, sambil bilang, iya nggak apa-apa. Padahal yang kamu butuhkan bukan kerjaan tambahan, tapi istirahat. Disinilah jebakannya muncul, karena kamu mulai percaya bahwa menjadi baik adalah menjadi orang yang selalu siap, selalu sabar, selalu bisa dititipi beban orang lain. Padahal, seperti kata Marcus Aurelius, apa yang baik untuk kawanan, belum tentu baik untuk individu. Dan kamu bukan kawanan, kamu pribadi, kamu punya batas. Dan batas itu bukan kelemahan, justru itu yang membedakan kamu dengan boneka. Karena kalau kamu nggak bisa nolak, kamu bukan lagi manusia bebas. Kamu cuma alat yang berguna. Buat orang lain, lucunya, ada banyak yang bangga disebut orang baik. Padahal dalam praktiknya, mereka hanya takut kehilangan pujian. Dan pujian itu candu. Sekali kamu ketagihan, kamu bisa kehilangan kemampuan buat bilang cukup. Kadang, rasa ingin dianggap baik membuat kita jadi versi kita yang palsu, yang gak pernah menolak, yang gak pernah marah, yang bahkan gak pernah jujur pada dirinya sendiri. Lalu ketika capek datang, kita marah dalam diam. Kita kecewa, tapi tetap tersenyum. Kita patah, tapi terus pura-pura utuh. Dan pada akhirnya, kita hancur tanpa pernah benar-benar melawan. Tapi ada sisi lain yang juga harus kamu lihat. Kebaikan sejati yang berasal dari hati tidak akan pernah membuatmu kehilangan diri sendiri. Karena ia lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Dari empati, bukan dari rasa bersalah. Dari keberanian, bukan dari ketakutan ditolak. Jadi mulai sekarang, mungkin kamu bisa tanya ke diri sendiri. Apakah aku baik karena aku mau? Atau karena aku takut dibilang jahat? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi awal dari hidup yang lebih jujur. Dan kalau kamu masih takut dibilang egois karena bilang enggak, coba pikir ulang. Apa lebih egois menjaga diri sendiri supaya bisa memberi lebih lama? Atau terus memaksakan diri sampai kamu akhirnya mati rasa dan berhenti peduli? Banyak dari kita sudah terlalu lama hidup di antara dua kutub. Jadi pahlawan atau jadi penjahat. Kalau nolak dibilang jahat. Kalau nurut dianggap baik. Padahal kenyataannya, kamu nggak perlu jadi salah satunya. Kamu cukup jadi kamu. Yang tahu kapan harus membantu, kapan harus mundur, kapan harus hadir, dan kapan harus menepi. Dan ya, kamu mungkin akan kehilangan beberapa orang ketika mulai menetapkan batas. Tapi kamu juga akan menemukan siapa yang benar-benar menghargai kamu. Bukan karena kamu berguna, tapi karena kamu nyata. Cukup mulai dari satu hal. Beranilah untuk tidak menyenangkan semua orang. Kamu bukan perpanjangan tangan orang lain. Kamu bukan tempat menampung semua ekspektasi. Kamu punya hak buat melindungi dirimu sendiri. Dan percaya deh, dunia nggak akan runtuh kalau kamu sesekali bilang tidak. Keempat, asal-usul keinginan dalam stoik untuk menyenangkan orang. Kamu duduk di ruang tamu keluarga besar, mulutmu diam, tapi isi kepalamu menjerit. Enggak, aku nggak setuju. Tapi suara itu nggak pernah benar-benar keluar. Kamu senyum, angguk, lalu bilang, iya masuk akal kok. Bukan karena kamu setuju, tapi karena kamu sudah terlalu sering diajarkan bahwa menyenangkan orang lain lebih penting daripada menyuarakan kebenaran milikmu sendiri. Bisa jadi itu sudah kebiasaan. Atau mungkin ketakutan. Ketakutan dibilang pembangkang, tidak sopan, atau terlalu keras kepala. Dan dalam diam itu,
Kamu menyimpan satu kesepakatan diam-diam dengan dunia. Aku akan menyesuaikan diri, asal aku diterima. Tapi masalahnya, diterima oleh siapa? Dan lebih jauh lagi, siapa sebenarnya yang kamu khianati ketika kamu pura-pura setuju hanya agar terlihat cocok? Seperti yang pernah dikatakan Epictetus, kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan tentangmu. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu berpikir tentang dirimu sendiri. Tapi kita hidup di dunia di mana likes lebih cepat membuatmu merasa berharga dibanding kesadaran diri. Kita tumbuh dalam sistem yang diam-diam menanamkan bahwa cinta, penghargaan, bahkan eksistensi harus dibeli dengan kesesuaian, bukan kejujuran. Jadi kalau kamu pernah merasa hampa meski semua orang bilang kamu baik, ya, itu bukan salahmu. Itu karena pujian yang kamu terima tidak pernah ditujukan ke dirimu yang sesungguhnya, tapi ke versi kamu yang sudah kamu poles sedemikian rupa supaya cocok di mata mereka. Dan karena kita manusia sosial, semua ini rasanya wajar. Kita ingin diterima, kita ingin didengar, kita ingin diperhitungkan. Tapi rasa ingin itu berubah jadi ketergantungan begitu kamu mulai kehilangan arah setiap kali tidak ada tepuk tangan. Pujian itu candu, dan ketakutan akan kecewa, penolakan, atau sekadar disangka berbeda membuat kita rela menjual diri sendiri demi label anak baik, teman baik, karyawan loyal, istri pengertian, atau suami sabar. Masalahnya, semua label itu bukan kita. Itu hanya topeng. Dan semakin lama kita pakai, semakin sulit rasanya untuk dilepas. Bahkan kalau kamu sudah sadar, tetap ada rasa bersalah yang muncul waktu kamu mulai jujur. Mungkin kamu pernah tanya ke diri sendiri, apa aku jahat kalau aku menolak? Atau, kalau aku berubah, apakah mereka masih akan peduli? Dan bisa jadi, kamu tidak suka jawaban yang muncul dari pertanyaan itu. Tapi itu justru awal yang bagus. Karena semakin kamu jujur tentang siapa yang sebenarnya kamu lindungi, diri sendiri atau ego orang lain, semakin jelas arah hidupmu ke depan. Kita terlalu sering dikondisikan untuk mengira bahwa mencintai diri sendiri itu egois. Tapi pikirkan ini. Bagaimana kamu bisa mencintai orang lain secara tulus kalau kamu sendiri nggak pernah belajar mencintai siapa dirimu? Kecemasan sosial seringkali bukan berasal dari tekanan luar, tapi dari dalam. Karena kamu tahu, kamu sedang hidup versi yang bukan kamu. Dan saat kamu terus-menerus melakukan itu, tubuhmu akan memberi sinyal. Lewat kecemasan, insomnia, lelah yang gak jelas, dan rasa hampa bahkan ketika kamu sedang di tengah keramaian. Kamu tahu kamu harus berubah. Tapi berubah artinya menghadapi kemungkinan ditinggalkan. Dan itu menakutkan. Tapi tidak berubah bisa berarti kehilangan dirimu sendiri. Dan itu lebih parah. Dalam salah satu kutipan paling reflektif Stoik, ada ajakan untuk membayangkan hal terburuk yang bisa terjadi, bukan untuk menjadi pesimis, tapi supaya kita sadar. Bahkan ditolak pun, kita tetap bisa bertahan. Bahkan kehilangan pengakuan pun, kita tetap bisa hidup. Kalau selama ini kamu terlalu sibuk memperbaiki citra, coba pikirkan. Seberapa banyak yang sudah kamu tinggalkan dalam perjalanan itu? Mungkin pendapatmu, mungkin prinsipmu, mungkin hubungan dengan dirimu sendiri. Dan sekarang, bayangkan kalau kamu mulai mengambilnya kembali satu persatu. Bukan dengan marah, bukan dengan meledak, tapi dengan tenang. Dengan keputusan kecil seperti tidak menjawab chat yang sebenarnya melelahkan, atau menolak undangan yang kamu tahu akan membuatmu tidak nyaman. Atau sekadar diam saat semua orang ramai, karena kamu tahu. Kamu tidak perlu selalu menjelaskan dirimu. Mungkin sebagian orang akan bertanya, kok kamu berubah? Dan kamu akan menjawab dengan senyum pelan. Enggak, aku baru mulai jadi diri sendiri. Dan dari situ semuanya akan pelan-pelan membaik. Tidak karena semua orang setuju, tapi karena kamu tidak lagi bergantung pada kesetujuan itu. Kamu akan sadar bahwa kamu tetap bisa dicintai tanpa harus jadi orang yang semua orang suka. Dan kalaupun ada yang menjauh,
Bisa jadi itu justru membuat ruang bagi orang yang akhirnya melihatmu tanpa topeng. Dan ketika kamu bisa berkata, aku nggak butuh dipuji untuk merasa cukup, disitulah kamu mulai benar-benar bebas. Karena persetujuan, bukan lagi mata uang yang menentukan siapa kamu, tapi prinsipmu, keberanianmu, dan tenangnya hatimu. Poin kelima, jalan stoik menuju kekuatan batin. Bayangkan kamu duduk di tengah keramaian, semua orang bicara, berdebat, bahkan mungkin membicarakanmu. Tapi kamu tidak goyah. Bukan karena kamu mati rasa, tapi karena kamu tahu, pendapat orang lain itu bukan milikmu, dan kamu tidak lagi merasa perlu memilikinya. Itu bukan dingin, itu bukan masa bodoh, itu ketenangan. Dan ketenangan itu bukan didapat dari latihan jadi kalem, tapi dari kejelasan batin yang tak lagi ditentukan oleh opini luar. Seseorang pernah bilang, kekuatan itu bukan siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling tidak terburu-buru untuk membalas. Dalam stoikisme, kekuatan bukanlah dominasi. Ketika yang lain mulai terbakar. Seperti yang pernah ditulis Seneca, kebahagiaan sejati itu hidup di masa kini, tanpa ketakutan pada masa depan. Dan itu bukan sekadar kalimat bijak. Karena kita tahu, hidup hari ini saja sudah cukup berat. Jadi untuk apa menambah beban dengan rasa cemas tentang hal yang bahkan belum tentu terjadi? Tapi seperti yang kita bahas sebelumnya, banyak dari kita merasa bahwa, kalau tidak terlihat reaktif, kita akan dianggap lemah. Jadi kita terburu-buru menanggapi, buru-buru marah, buru-buru membuktikan diri. Padahal ketenangan adalah cara paling sederhana dan paling sulit untuk melawan kekacauan. Mungkin kamu pernah ada di situasi di mana kamu sengaja tersenyum ketika orang lain menghakimi. Bukan karena kamu tak punya argumen, tapi karena kamu sudah tidak perlu lagi berdebat untuk harga diri. Kamu sudah selesai dengan keraguan, dan sekarang kamu memilih diam karena hatimu sudah cukup penuh untuk tidak reaktif. Dan ini menarik, karena banyak yang salah paham. Mereka kira kekuatan batin itu keras, tegas, penuh tekanan. Padahal, kekuatan sejati itu seperti air, tenang, tapi bisa menghancurkan batu jika terus mengalir. Ketenangan yang kuat bukan berarti kamu tidak merasakan sakit, tapi kamu tidak lagi membiarkan rasa sakit itu mengendalikanmu. Kamu melihatnya, merasakannya, lalu kamu lepaskan. Itu kekuatan yang tidak terlihat. Tapi dampaknya bisa lebih besar dari ledakan emosi paling heboh. Kalau kamu mulai belajar melihat dunia seperti itu, dengan lebih sadar, lebih jernih, kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang kamu pikir penting. Ternyata hanya penting karena kamu terlalu sering dipaksa untuk peduli. Dan dari situlah kekuatan batin lahir. Mungkin kamu bertanya, gimana cara membangun itu di dunia yang menuntut kita selalu cepat, selalu sigap, selalu strong, secara instan? Jawabannya, justru jangan buru-buru. Ketenangan butuh ruang, butuh hening, dan butuh waktu untuk mengenal suara di dalam kepala sendiri. Coba sesekali kamu tidak menjawab chat yang mendesak. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri. Atau mungkin kamu bisa mulai dengan sesuatu yang sederhana. Berhenti membela diri di setiap perdebatan. Lihat apa yang terjadi. Bisa jadi kamu akan disebut lemah. Tapi bisa jadi orang-orang justru mulai bingung. Karena kamu terlalu kalem untuk dihancurkan. Dan itu membuat mereka waspada. Karena kamu tidak reaktif. Kamu jadi tak tertebak. Dan itu, di dunia yang terlalu gaduh, adalah bentuk kekuatan yang sangat langka. Lalu muncul pertanyaan menarik. Apakah jadi tenang berarti kamu jadi jauh dari orang lain? Tidak juga. Kalau kamu punya ketenangan, kamu justru bisa mendengar lebih banyak. Lebih peka. Tapi kamu tidak lagi terseret. Kamu hadir sepenuhnya, tapi tetap berpijak pada dirimu sendiri. Bahkan saat kamu disalahpahami, kamu tidak panik untuk diluruskan. Kamu tahu, tidak semua orang harus mengerti, dan mereka yang perlu tahu, akan tahu seiring waktu. Sisanya, ya biarkan saja. Sains bahkan bilang, ketika otakmu mulai terbiasa diam, area prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas keputusan jernih, jadi lebih aktif. Dan ketika itu terjadi,
Sistem limbik yang biasanya reaktif, mulai tenang. Maka bukan hanya kamu jadi lebih kuat secara mental, kamu juga lebih sehat secara emosional. Jadi bukan berarti kamu dingin, kamu hanya tidak reaktif. Dan itu beda. Ada ruang untuk empati, tapi tidak untuk drama yang melelahkan. Ada ruang untuk membantu, tapi tidak untuk melupakan diri sendiri. Dan kamu tetap bisa tertawa, tetap bisa bercanda, meskipun kamu sedang menahan badai dalam dirimu. Karena kamu tahu, tidak semua hal perlu diumbar, dan tidak semua luka harus dibalas. Mungkin kamu belum bisa seperti itu hari ini, tapi bisa jadi kamu sedang ke arah sana. Karena saat kamu sadar bahwa satu-satunya hal yang bikin kamu goyah, cuman sinyal wifi yang putus. Saat itulah kamu tahu, kamu sudah punya sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun. Ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan itu, sahabat, bukan cuman kekuatan. Itu pondasi. Kamu tidak lagi berlomba dengan dunia. Karena kamu sudah selesai membuktikan siapa dirimu. Dan sekarang, kamu cukup jadi dirimu. Yang tenang. Tapi tak tergoyahkan. Poin ke-6. Harga dalam pandangan stoik untuk menjadi baik. Mungkin kamu nggak pernah benar-benar menghitung. Tapi setiap kali kamu bilang iya, padahal kamu pengen bilang enggak, kamu sedang membayar sesuatu. Mungkin waktu, mungkin kesehatan, bisa jadi. Harga dirimu sendiri. Kita sering lupa bahwa menjadi baik di mata semua orang bukan cuma butuh tenaga, tapi juga butuh pengorbanan. Dan kalau kamu nggak sadar kamu sedang berkorban, kamu mungkin sedang menyembah sebuah ilusi. Bahwa dicintai semua orang adalah tanda bahwa kamu cukup. Padahal seperti yang pernah dibilang oleh para stoik, kebajikan sejati nggak butuh tepuk tangan, dan kamu nggak perlu diumumin jadi orang baik untuk tahu kamu sudah melakukan hal yang benar. Karena begitu kamu butuh pengakuan, kamu tidak lagi sepenuhnya bebas. Sekarang coba tarik napas sebentar. Lalu bayangkan ini. Kamu berdiri sendirian di tengah ruangan, dikelilingi banyak wajah yang kamu kenal. Semua tersenyum. Tapi entah kenapa, kamu merasa kosong. Karena mereka tersenyum pada sosok yang kamu bentuk untuk menyenangkan mereka, bukan kepada dirimu yang asli. Itu harga yang diam-diam dibayar oleh banyak orang yang tumbuh dalam tekanan sosial untuk selalu tampil sopan, ramah, patuh, dan bisa diandalkan. Padahal seringkali di balik kebaikan yang tampak luar biasa itu, ada seseorang yang tidak lagi bisa mengenali dirinya sendiri. Di banyak lingkungan, kejujuran bisa dianggap kasar, ketegasan bisa dianggap egois, dan diam bisa lebih dihargai ketimbang keberanian untuk berbeda. Ini menciptakan sistem nilai yang membuat kita percaya bahwa jadi baik berarti jadi kecil, tidak menonjol, tidak mengganggu, tidak membantah. Lalu apa yang terjadi? Kita mengedit diri sendiri. Kita sensor pikiran kita. Kita mengabaikan suara yang di dalam, hanya supaya suara yang di luar tidak kecewa. Dan semakin lama kita lakukan itu, semakin tipis garis yang membedakan kebaikan dan penyangkalan diri. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, kekuatan batin bukanlah respons yang meledak-ledak, tapi juga bukan ketundukan yang sunyi. Ada titik di tengah, di mana kamu bisa tetap bersikap baik tanpa harus hilang arah. Sayangnya, banyak orang baru sadar setelah kelelahan datang. Setelah mereka bantu orang lain, berkorban demi keluarga, menyelamatkan rekan kerja, lalu dicap tidak loyal hanya karena sekali menolak. Harga menjadi orang baik yang tidak realistis bisa sangat mahal. Kehilangan waktu, relasi yang sehat, bahkan kesehatan mental. Pernah nggak kamu bantu seseorang yang bahkan nggak ingat kalau kamu capek? Atau kamu rela ngalah terus demi dianggap sopan, tapi dalam hati kamu ngerasa kosong? Mungkin kita nggak sadar, tapi itu bukan cuma tentang kelelahan fisik. Itu tentang trauma yang datang perlahan. Seperti kepercayaan bahwa kamu tidak layak dicintai kalau tidak berkontribusi. Atau rasa takut bahwa satu kali kamu bilang enggak, kamu akan kehilangan tempatmu di hati orang lain. Dari sisi sains, itu bisa dijelaskan. Saat kamu menahan ekspresi diri terlalu lama demi kedamaian palsu, bagian otak yang bernama amigdala terus bekerja keras memproses ancaman sosial.
Otak kamu mulai menganggap kejujuran sebagai risiko. Maka kamu belajar berpura-pura demi rasa aman. Tapi rasa aman itu dibeli dengan harga mahal. Self-worth yang terus tergerus. Dan pelan-pelan, kamu akan mulai hidup untuk reputasi. Bukan lagi untuk prinsip. Apakah ini artinya kita nggak boleh peduli sama citra? Tentu tidak. Reputasi penting. Tapi kalau reputasi itu membuatmu takut mengatakan tidak, takut jadi jujur, takut membela diri sendiri, maka kamu tidak lagi hidup sebagai manusia merdeka. Kamu hidup sebagai aktor di atas panggung yang bahkan kamu sendiri nggak suka naskahnya. Lalu, apakah mungkin hidup jadi baik tanpa harus selalu disukai? Mungkin. Bahkan itu satu-satunya cara agar kamu bisa bertahan dengan utuh. Karena seperti yang diajarkan stoikisme, berbuat baik itu tentang nilai yang kamu pegang, bukan soal siapa yang bertepuk tangan. Dan saat kamu mulai belajar menetapkan batas, mungkin beberapa orang akan menjauh. Tapi itu bukan kehilangan. Itu pembersihan. Kamu akan tahu siapa yang mencintaimu karena kamu, dan siapa yang hanya menyukaimu karena kamu patuh. Dan menariknya, ketika kamu berhenti jadi yes man, banyak yang justru mulai menghargaimu. Karena kejelasan, integritas, dan keberanian itu langka. Sekarang, kamu bisa tanya ini ke dirimu sendiri. Apakah aku masih menyebut diriku orang baik, padahal aku sedang kelelahan? Apakah aku masih mengejar cinta orang lain dengan membayar harga yang tidak adil untuk diriku sendiri? Kalau iya, mungkin ini saatnya kamu berhenti. Berhenti membayar dengan hatimu untuk membeli pujian. Berhenti jadi baik versi mereka. Dan mulai jadi kuat versi kamu. Tenang saja. Yang benar-benar peduli padamu. Mereka nggak butuh kamu jadi sempurna. Mereka cuma butuh kamu jadi nyata. Kesimpulan. Coba tanya ke diri sendiri, pelan-pelan. Dengan jujur, apa yang sebenarnya kamu cari selama ini? Penerimaan? Atau kebebasan? Karena keduanya, meski sering kelihatan mirip, nggak berjalan di jalan yang sama. Penerimaan butuh topeng. Tapi kebebasan hanya butuh kejujuran. Dan kalau kamu sudah sampai sejauh ini, mungkin hatimu sudah mulai curiga. Curiga bahwa selama ini kamu bukan sedang hidup, kamu sedang tampil, menjadi karakter yang mereka suka. Mengucapkan kalimat yang terdengar tepat. Tersenyum, bahkan saat kamu nggak merasa lucu. Berusaha jadi versi ideal yang diterima semua orang, bahkan kalau itu berarti kehilangan diri sendiri sedikit demi sedikit. Tapi sekarang kamu tahu, itu bukan hidup. Itu kontrak diam-diam yang gak pernah kamu tanda tangani, tapi kamu patuhi. Dan gak ada satu pun stoik yang akan menyuruhmu bertahan di situ. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hidup bukan tentang jadi baik di mata semua orang. Hidup adalah tentang menyatu dengan nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Meski harus berdiri sendirian. Epictetus pernah bilang, kebebasan itu bukan ketika semua orang setuju padamu. Tapi saat kamu bisa tetap tenang, bahkan ketika tak seorang pun mendukungmu. Dan itu bukan slogan, itu pernyataan yang akan kamu uji setiap harinya. Saat kamu mulai berkata tidak untuk hal yang selama ini kamu iyakan karena takut ditinggal. Ketika kamu mulai bilang, gue capek, gue butuh ruang. Ketika kamu mulai jujur, meski kata-katamu nggak terdengar manis di telinga mereka. Akan berat, tentu saja. Akan sepi, mungkin. Tapi juga akan ringan. Ringan karena kamu nggak lagi harus pura-pura. Nggak lagi harus menghitung setiap langkah hanya supaya kamu tetap dianggap sopan. Dan yang menarik, justru saat kamu mulai berhenti peduli, kamu akan menemukan orang-orang yang benar-benar menghargaimu. Bukan karena kamu bisa diatur, tapi karena kamu bisa dipercaya. Kamu akan lihat perbedaan antara mereka yang tertarik pada versi palsumu dan mereka yang mencintaimu apa adanya. Dan di situ, kamu nggak lagi jadi boneka sosial. Kamu jadi manusia. Utuh, tegas, tenang. Ada yang mungkin bilang kamu berubah. Ada yang bilang kamu keras kepala. Ada juga yang diam-diam iri karena kamu berani.
Tapi kamu tahu, itu bukan tentang mereka. Ini tentang kamu akhirnya pulang ke dirimu sendiri. Gak lagi hidup di bawah lampu sorot yang gak kamu minta. Gak lagi menunggu tepuk tangan untuk merasa cukup. Karena mulai hari ini, kamu tahu, kamu gak perlu jadi baik untuk dianggap berharga. Kamu hanya perlu jadi jujur, teguh, dan kuat. Bukan karena kamu menolak merasa, tapi karena kamu tahu apa yang layak kamu perjuangkan. Dan kalau kamu masih ragu, coba bayangin hidupmu 10 tahun dari sekarang. Kamu mau jadi siapa? Orang yang dicintai karena selalu patuh? Atau orang yang dihormati karena punya pendirian? Gak ada jawaban yang benar atau salah. Tapi ada satu hal yang pasti. Kamu punya pilihan. Dan jika kamu sudah sejauh ini mendengarkan, mungkin ini saatnya kamu mengambil alih kembali ceritamu. Menjadi tokoh utama. Menulis ulang naskahnya. Dan tenang aja, kamu gak harus sempurna. Kamu cuma perlu jadi nyata. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Jangan lupa berlangganan.